Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. karena sore ini adalah selamat sore ya. Jadi saya mengucapkan selamat sore kepada kawan-kawan semua, seluruh Indonesia, khususnya yang aktif di Komet, komunitas media pembelajaran, yang sekarang alhamdulillah sudah mulai merambah kemana-mana di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita harapkan nanti kawan-kawan aktivis dari guru seluruh Indonesia merasakan dampak dari kajian Komet dengan kreativitas mereka. Ya, inilah yang kita harapkan. Jadi sudah lama kita tidak berjumpa dalam Komet Talks, ya, berbincang-bincang sama guru-guru seluruh Indonesia. Jadi kita mengambil atau mungkin menawarkan dari guru-guru yang kreativitasnya luar biasa dengan sarana prasarana yang terbatas, terus mereka mampu bangkit dan menciptakan kreativitas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, baik, sore ini kita juga kedatangan tamu yang hebat, ya, sangat menarik pastinya. Nanti kita akan mengambil ilmunya, kita mengambil pengalaman beliau, bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti guru-guru sebelumnya, bahwa hari ini kita kedatangan tamu dari Komet Depok, ya. Ya, di situ kalau di situ saya lihat tulisannya adalah Kang His, itu panggilan akrab Iya, beliau ya. Tapi siap. kita panggil Guru His ya, Guru His. Tapi nanti Guru His silakan memperkenalkan diri ya, Ya. perkenalkan sendirilah ya, biar nanti komplit dari namanya siapa, dari SD mana ya, dari sekolah mana dan sebagainya, nanti biar kawan-kawan semua biar akrab dan juga biar tahu ya dari mana ini sih gitu ya. Oke, silakan Guru His. Siap. Terima kasih, Pak Ali. Perkenalkan, nama saya Hizbul Fahman. Saya di sini dari Komet Depok. Ah, Alhamdulillah banyak teman nih, Pak, ya di Komet Depok. Oke. Sebelumnya sih saya jarang ikut ya. Cuma pas ternyata di Komet Depok banyak teman-teman yang menarik bagi saya. Oke. Banyak pengalaman, Ah. ya. Ini Lalu di sekolah di apa ini? SD tingkat apa ini? saya di SD Kalibaru 1 Depok, Pak. Oke. SD negeri. Hmm. Aktivitasnya kebetulan saya mengajar di kelas 5 ya. Hmm. Mengajar kelas 5 dan alhamdulillah nih lagi nunggu nih, Pak. Nunggu peresmian guru penggerak. Oh, Iya, angkatan berapa? Angkatan berapa? angkatan 6, Pak. Angkatan 6. Oke. Ya, Ini sudah mendaftar tapi baru ini belum loka udah pertama selesai. nol ya. Oh, Udah selesai. oh udah selesai. Baru Tinggal ini, ini tinggal untuk loka tinggal apa ya? terakhir, untuk pameran ya. Tinggal pembagian ini ya, apa sih kalau lulusan itu? Oh, oke oke oke. Berarti Iya, sudah iya. tuntas semua ya. Sudah tuntas Kalau semuanya. saya angkatan 4. Iya. Angkatan 4, Guru His itu adalah angkatan terakhir pendidikan yang paling lama. Saya itu Oh, sampai setahun lebih. setahun lebih. Luar biasa, Setahun Pak. lebih. Jadi programnya 9 bulan, tetapi Heeh, karena memang ada peralihan ya, peralihan heeh, antara dulu manajemennya ya, dari Jogja ke kota masing-masing itu nunggunya sampai 2 bulan ya. Di terakhir Masya itu Allah. akhirnya di Loka 7 ketika ada pameran dan sebagainya, itu kalau dihitung setahun lebih ya. Setahun lebih. Tapi karena memang pembelajarannya yang menyenangkan, lebih enak tuh, kita Heeh, memang pengen tahu lagi gitu ya, pengen iya, haus-haus lagi. Dan saya siap. mantap nih, ini kebetulan ada sama-sama guru penggerak, saya kira Bapak Ibu semua ini kreativitasnya lebih bagus nih, saya kira. Karena memang di guru Asik. penggerak itu digodok Heeh, semua, dan setiap betul. materi ada namanya karya nyata, hasil Iya, nyata, benar nggak? betul. Pasti Betul ada sekali, Pak. proyeknya. Ya, Siap. mungkin juga pembicaraan sore ini yang dibawa Guru His adalah salah satu proyek dari Guru Menggerak. Ya, kata Siap. oke ya. Berarti angkatan 6 ya. Angkatan 6, Pak. Oke. Iya, iya. Depok banyak Jadi ya. Ada berapa ratus tuh? Depok angkatan 6 itu ada 154 ya kalau nggak salah. 154. Iya. Oh, banyak ya. Kalau saya angkatan 4 154. itu 114. Hmm. Angkatan Saya satu tadinya dulu itu tuh cuma 50-an. ikut oh, ikut guru penggerak itu dengan alasan angkatan 4, Pak. Oke. Saya ngelihat uploadan fotonya di hotel-hotel ya. Oh, motivasinya di hotel ya. Yang Setelah masuk pertama di itu sekolah-sekolah. di sekolah-sekolah. Oke, oke. Ya, awalnya gitu sih. Hmm. Kenapa saya alasan pengen ikut awalnya itu ya. Selain ilmunya itu sih Ya. motivasi.
Tapi Siap, memang siap. dulu kalau angkatan 4 itu adalah angkatan terakhir yang memang dalam tanda quote and quote itu di hotel ya. Jadi Iya, pada waktu awal kami itu memang sangat ketat guru his, itu pakai masker iya, harus ketat banget. Pada waktu akhir-akhir itu pun juga masih ada aturan seperti itu. Tapi pada waktu angkatan-angkatan yang terakhir ini, saya kira ya, menurut saya tuh mentalnya lebih bagus. Dia harus mencari sekolah yang harus bersedia untuk lokakarya berapa-berapa ya, biar untuk ditempati. Saya kira sosialisasinya lebih bagus lah angkatannya. Tapi cuma memang fasilitasnya harus sesuai dengan sekolah yang ditempati. Gitu ya, iya, Guru Heis ya. iya, Jadi betul. sampai sekarang manfaatnya gimana nih? Oke ya. Ah, Alhamdulillah oke banget, luar Hmm. biasa. Sudah diterapkan di sekolah. Ada berapa nih angkatan 6 dari guru his? Saya bertiga Pak, satu sekolah ada tiga Oh, guru mantap. penggerak. Itu bisa kolaborasi itu. Iya, makanya kan kata saya kan waktu itu sempat ngobrol dengan Bapak ya, boleh nggak nih saya angkat nih program sekolah berbagi ya selain media kan. Karena memang Hmm, ada program yang menurut saya sih luar biasa sih, maksudnya mudah sesuai dengan kondisi sekarang ya, ya. tentang literasi gitu kan. Makanya Komet luar biasa nih kalau memang di sini kita bisa berbagi ya alhamdulillah gitu kan, saling Mm-mm. sharing berbagi apa sih program ke depan ya untuk anak gitu kan. Itu saya kira kalau kemarin juga saya kombinasikan ya, pada kegiatan Nah, komet sama guru penggerak itu manfaatnya bagus ya, karena memang kita diajari membuat media pembelajaran. Dan pada waktu guru penggerak itu kan juga suruh praktik misalnya kan, itu bisa ya, menggunakan media yang kita buat gitu. Jadi ada betul. manfaatnya juga. Jadi benar kita berbasis project itu kita sudah terbiasa buat project-project ya. Dan alhamdulillah lah manfaatnya luar biasa. Sukseslah untuk guru his nanti apa nunggu apa ya untuk wisudanya ya. Iya Pak, doakan biar lancar wisudanya Pak. Amin, Amin. alhamdulillah ya. Sukses lah. Amin. Jadi guru-guru sekalian, pada sore ini kita juga ngobrolin tentang proyek beliau dan juga karya beliau tentang media pembelajaran khususnya. Jadi nanti misalnya teman-teman punya karya media pembelajaran, boleh deh hubungi saya atau mungkin jadi komet untuk ketuanya atau koordinatornya nanti bisa kita ngobrol lagi biar dampaknya itu ter apa ya terasa ke seluruh Indonesia ya. Jangan sampai nanti ilmu kita cuma kita pendam, tetapi nanti dampaknya nggak ada. Jadi kalau guru penggerak itu kita tahu adalah apa yang kita lakukan itu adalah berdampak, ya ada dampaknya dan ini akan abadi kawan-kawan semua ya, akan abadi di internet. Siapa tahu nanti 10 tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang, karya kita itu nanti akan di ATM oleh seorang guru atau siapapun, itu amal kita akan mengalir terus. Itu adalah tujuannya kita ya. Sesederhana apapun media kita, jangan sampai berpikir, aduh media saya kurang bagus, dia kurang besar, jangan sederhana gak masalah, bahkan origami pun gak masalah. Tapi yang kita ambil adalah maknanya, ya apakah berdampak atau tidak, gitu ya. Oke, sore ini adalah Guru His akan memperkenalkan tentang pembelajaran mata pelajaran apa, Guru His? Kebetulan kan saya masih kurtilas nih Pak, Oke, belum merdeka ya. Tapi oke, saya menggunakan pelajaran IPA. IPA Uh, ya. Kalau saya baca tadi ada semacam kayak tumpeng ya. Kok tumpeng? iya, Oke deh, piramida Pak. langsung diterangin Uh, deh daripada nanti uh, saya nggak valid ya. iya siap. Uh, saya tunjukkan atau gimana nih? Apa tunjukkan dulu Diterangin atau dulu deh ceritakan dulu? medianya apa tuh. Iya, jadi kita menggunakan namanya media piramida ya. Sambil saya tunjukkan ya Pak. Oke. Uh, Oh, ini oke. ya. Ini Wow. ya, jadi bentuknya seperti piramida Pak. Memang Oke. sengaja ya. Uh, Jadi awal mulanya sih kan saya mencari nih media apa yang orisinalitas ya. Jadi maksudnya Hmm. yang yang jarang dibuat gitu kan. Akhirnya Oke. ya udah saya pilih media ini aja nih. Jadi Hmm. media ini saya kasih nama media piramida ekosistem ya. Hmm. Ya, jadi dari media itu intinya kita nanti tuh anak belajar mandiri. uh, dari belajar mandiri itu mereka menentukan bagaimana cara hewan itu bisa saling memakan gitu kan, saling memakan. Oh, Nah, oke. yang pada akhirnya nanti mereka itu tahu sendiri yang namanya itu jaring makanan sama rantai Hmm. makanan. Jadi mereka tahu Hmm. sendiri tuh. Jadi memang di sini didesain belajarnya itu mandiri ya.
Hmm. Jadi anak belajar mandiri dan untuk medianya sendiri juga alhamdulillah kita bisa menggunakan barang yang bekas pakai ya Pak. Oke, tadi sekilas tadi Ah, ada styrofoam ya, ya, terus ada styrofoam ya, ada pipet ya. ah, Oke, sedotan Pak, sedotan. ya sedotan. Iya, sedotan. Lalu ada di Ah, sini ada tusuk sate juga Pak. oke, Atau ini bisa diganti. ini jangan-jangan tusuk sate diambil dari pedagang sate ya? Iya, karena ini apa? Anak-anak juga apa? Karena kan tusuk sate ini kita emang memang sering digunakan ya di kelas, jadinya Ya, kita punya stok tuh. oke. Jadinya ada stok sisa Sering tusuk sate. sering gunain media tusuk sate ya di kelas Iya, ya. betul. Jadinya karena kan kalau tusuk sate kan nggak bisa beli satuan ya langsung pak gitu kan. 10.000 dapat 100 atau berapa ratus Banyak gitu ya, kan. banyak Iya, yang murah itu. akhirnya Ya. kita manfaatkan tuh dipakai serbaguna ya. Nah, paling yang agak modal sih kalau styrofoam kan modal ya, tapi kan Mm. kita biasanya guru itu kan banyak menggunakan styrofoam ya di kelas tuh. Jadinya itu bisa saya gunakan lagi tuh yang pembelajaran yang udah lama Ya, gitu. Ah, kadang dimanfaatkan kalau lagi. styrofoam habis digunain kan ngelupas-ngelupas gitu kan. Iya Itu tinggal betul, kreativitas kita aja biar betul. dihabisin apa itu ya. Terus Guru His, kenapa sih kok ada ide menggunakan styrofoam terus kayak apa piramida itu idenya dari Iya. mana itu? Ide awalnya sih yang pertama itu saya bikin apa niatnya itu bikin media yang memang menggunakan barang-barang yang ada di kelas ya. Ya, Yang awalnya itu media itu ah, gimana nih barang yang ada di kelas bisa dimanfaatkan. Yang kedua, saya lihat kan dalam pembelajaran ekosistem itu biasanya yang anak sudah praktek itu membuat kayak miniatur Pak ya. Udah banyak tuh oke. ya. Apa Hmm, sih namanya tuh eh, kayak apa ditusuk-tusuk juga dengan styrofoam gitu kan. hmm, Wayang-wayangan. Tapi di situ dijadikan sebagai proyek akhir aja. Ah, dari proyek hmm, akhir di rumah tuh tugas kreatif anak-anak gimana caranya oke. untuk membuat ini. Nah, tapi dalam kelas gitu kan kita membuat pembelajaran yang memang dia menemukan sendiri alur jaring-jaring makanannya, Ya, menemukan sendiri alur rantai makanannya gitu. Yang bagus. ah, jadi yang memang kita yang agak ribet itu harus mengeprint ya nggak ribet sih emang biasa kita ngeprint kan gambar-gambar tapi itu bisa disiasatin bagi anak itu dengan menggambar sendiri sih jadi kalau Ya, misalnya kita mau kreatif lagi anak menggambar sendiri nanti dipasang sendiri gitu ya. Pak. Saya setuju Jadi dengan kalau misalnya nanti pilihannya adalah mereka sendiri karena memang orientasi kita sekarang kan memang guru sebagai fasilitator ya. ya Jadi betul mereka hanya apa kasih pilihan sendiri bagaimana belajar tuh nyaman. Jangan ya sampai membuat preferensinya adalah saya nyaman, kenyamanan kita terapkan ke siswa. Jadi ya betul pertanyaannya apakah siswa nyaman atau enggak. ya Bener, kalau misalnya nanti tidak di print ya juga digambar malah lebih bagus lagi ya. iya Yang pentingin awet, di laminating gitu. laminating dulu Bener tapi ini nggak? nggak bisa dilaminating Pak bisa sih cuma agak Iya. karena ini ya tapi lebih Ah, lebih apa lebih efisien barangnya ya nggak usah mm, dilaminating sudah kuat. ya. Mm-mm. Oke. Terus gimana tuh cara kerjanya tuh? Nah, cara kerjanya nih, jadi bentuknya ini kan awalnya kan anak-anak kan pembelajaran itu mencari ya, mencari Ya. awalnya ini diawali dari semuanya ini kita sediakan tuh kita lepas semuanya Pak. Mm, Nah, kita sudah semuanya lepas gitu kan. Nah, jadi anak itu belajar mandiri yaitu dengan cara mencari ya. Jadi kayak bermain apa sih? Bermain susun ya. oke. Bermain susun yang ibaratnya wayang-wayang inilah segampangnya ya wayang Oke. hewan ini kita taruh kan di masing-masing kelompok gitu kan. Ah, Jadi nanti setiap anak itu mencoba gitu kan mencoba nanti kita ada LKPD-nya itu kita kasih perintah jadi buatlah jaring makanan dari hewan yang sudah kamu susun gitu jadi gitu oh, jadi oke. mereka jadi setiap kelompok atau setiap orang itu beda-beda nanti dalam membuat jaring-jaringnya. Mm-mm. Yang dihasilkan tuh. Nah, dari sini kan kita sediakan nih ya si wayang ini. Nah, lalu di piramida ini sudah ada ibaratnya prosedur yang tertulis ya.
Jadi bagian dasar ini ada kita sudah kasih produsennya, gitu kan. Dia yang Lalu ada anggota yang paling banyak ya, paling bawah ya. iya, gitu. Ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, konsumen empat. Awalnya sih kita nggak jelasin, gitu kan. Cuma Ya, kan anak dalam kehidupan udah tahu tuh, benar. ya kan. Dia udah tahu. Biasanya kira-kira hewan itu makan apa? Pastikan di sini kita sudah sediain rumput, gitu kan. Ya, Sediain daun, sediain apa namanya bunga, gitu kan. Nah, oke. nanti anak-anak ngisi sendiri tuh dengan menempelkannya di bawah, gitu kan. Seperti ini. Hmm. Ah, gitu. Nah, nanti setelah ditempelkan itu dia biar diskusikan sendiri aja per kelompok. Pokoknya kita sebagai guru nggak perlu apa, tidak perlu Nggak perlu terus apa lagi? menuntun untuk jawabannya ya kan? Ya nggak perlu. Gitu. Ya, mereka menemukan Lalu kan sendiri, dia benar. tahu tuh, ya, jadi kan anak rumput dimakan apa nih? Oh bisa dimakan oleh kelinci gitu kan. Maka di susun keduanya dia langsung menempelkan kelinci. Oh, Gitu. oke oke. Nah, kelinci lalu bisa dimakan apa lagi gitu kan? Dimakan misalkan dimakan oleh elang gitu kan, misalkan gitu ya, dari Hmm. sini misalkan. Nah, maka di sini kalau dia udah mendapatkan ini maka dia tulis sesuai dengan dia pahami. Oh ternyata rumput dimakan Oh, kelinci, kelinci bisa dimakan elang. Maka dia bikin tuh di buku tugasnya itu oke. dia dengan dia tulis Hmm. oh jaringan pertama dia temukan itu rumput dimakan oleh kelinci, dimakan oleh elang. Gitu kan. Jadi kita Hmm. enggak dalam pembelajaran itu enggak ini salah enggak, pokoknya Ya, dia cari sebanyak-banyaknya jaring-jaring yang dia temukan. Gitu. jadi dalam proses itu guru nggak harus langsung mengklaim, bener nggak? Enggak. Ya, Iya, jadi nggak jangan langsung, wah salah, jangan. iya. Jadi Betul. mereka tuh biar proses dari awal sampai Iya. akhir, Iya, bagaimana mereka betul. berkolaborasi, terus mereka mengerjakan tugas guru, baru nanti Iya, pada waktu proses akhir kita menjadi pemandu, ya, betul. untuk Ah, menemukan jawaban mereka itu tepatnya bagaimana. Seperti itu ya. betul. Jadi Ah, saya pikir tadi cuman, ini paling apakah hanya main-main maju bergantian? Ya, ah. ternyata memang ini ya, mereka juga habis setelah itu nanti mereka menulis sesuatu untuk membuat Iya, jaringan betul. itu ya. Oke, Ah. bagus. Jadi Dan di sini kita nggak membatasi ya. Jadi pokoknya dia cari sendiri jaringnya sebanyak-banyaknya yang dia temukan. oke. Gitu. Ah. Terus nanti kan dalam jaring-jaring itu kan ada yang nama apa? Tadi kan rantai makanan tuh, Pak. Nanti Hmm, langsung ke jaring-jaringnya kan. Nah, di sini kita sudah sediakan nih lapisan kosong ya. hmm, Kan ya ada ini ya. Jadi saya bikin oke. satu habitat ekosistem di laut, yang satu di darat. Nah, Oh, oke. iya. Jadi Jadi multifungsi satu ya. yang multifungsi. Nah, yang ini nih, yang kosong ini gitu kan. Hah? Nah, ini ada lapisan khususnya. Jadi ini Oke. kita lapisi oleh lapisan plastik. Kenapa itu dikasih lapisan? Nah, karena Biar nggak nanti kena air anak atau itu, gimana? ya, jadi nanti anak membuat jaring-jaring sendiri, Pak. Jadi Hmm. misalkan ini kita tempel ular gitu kan ya, lalu ada pohon, gitu kan, lalu ada elang, lalu ada apa lagi gitu kan. Nanti dia membuat sebuah jaring-jaring nih, gitu kan, dengan cara digarisin. Oh ini bisa dimakan ini pakai spidol ya. Iya. Oh, Terus ini bisa dimakan ini juga gitu. Jadi dia membuat sebuah jaring-jaring gitu. oke. Ah, Jangan sampai salah milih spidol ya. iya betul, harus white betul. Nanti kan Kalau bisa enggak, dihapus ya. iya benar. Tetapi kan Ya ini sih. digunakan oleh kelas atas ya, kelas 5 ya. Ya, jadi resiko untuk rusak dan sebagainya mungkin kecil. Kalau kelas satu, wah itu repot banget itu. Pasti ada yang penyet-penyet daripada mereka praktik, mereka milih nyoba barangnya. Ini barang yang empuk apa keras itu. Ya betul. Tapi Nah, dengan ide apa sih saya gambar ternyata satu media piramida ini mungkin kalau misal ada pembelajaran yang lain gitu ya, ternyata sisi-sisinya itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi nggak hmm, cuma satu sisi aja yang kita bisa manfaatkan, tapi ada empat sisi dengan bentuk yang efisien ya, kecil tapi bisa banyak
yang bisa kita gunakan sisi-sisinya Oke, gitu. ada ide nggak di dalamnya tuh dimanfaatin? Untuk dalamnya sih saya belum ada ide nih Pak, Belum ada ya? tapi yang saya manfaatin itu dari media ini saya mau manfaatin ditambah teknologinya Pak. Jadi Oke, ini bisa dipakai barcode ya. Jadi anak itu lebih kelihatan real gitu kan. Ini bisa kita tambahkan barcode. Barcode itu bisa nyambung ke video gitu kan. Kehidupan nyata gimana nih kehidupan nyata ekosistem di laut gitu kan oke sama di mantap darat. ya. Ah, Mm-mm. jadi ini bisa ditambahkan barcode ke media teknologinya ya. Jadi supaya dia real selain dia secara manual gitu kan dengan realnya itu untuk visualnya bisa menggunakan barcode video ya. Ya, mantap itu. Ada kolaborasi antara tradisional sama memang dengan teknologi, karena memang sudah Iya, zamannya ya. Jadi betul, seperti Ki Hajar Dewantara lah. Jadi kita didiklah sesuai zamannya. Jangan betul. sampai mereka cuman kita kembalikan pada zaman kita pada waktu kita dididik gitu. Mereka ketinggalan. Betul, Bagus ya, bagus-bagus banget ini referensinya. Tapi mungkin bisa diperkaya di dalamnya itu juga diisi oleh betul. guru HIS ya. Mungkin dengan segitiga tadi itu bisa pasang dan bisa dibuka. Oh gitu Nah, ya, ya. buka pasang buka pasang. Nah, di dalamnya itu mungkin bisa diisi tuh. Atau misalnya yang berbau lingkungan ya, memang nyata di Ah, situ ada hewan-hewan kelinci yang memang kayak boneka-boneka itu kan. Bisa dibuat main-mainan itu bisa dibuat atau mungkin segitiga itu bisa dibuka semua. Nah, dibuka semua itu ditangkupkan jadi satu tek gini nanti untuk mainnya. Bukan dibuka semua ya, tapi nanti ada kayak apa ya? Kayak engsel pintu di bawah itu tangkupkan ini. Jadi semuanya multifungsi dan bisa bermanfaat. Bahkan di belakang segitiganya itu bisa mungkin ada tulisan dan sebagainya. Itu bisa memperkaya, bahkan mungkin bisa saja itu kolaborasikan dengan apa ya? Mata pelajaran lain di balik pelajaran sains, di balik lagi pelajaran apa ya? Ya, jadi untuk reaksi guru yang lain gimana guru HIS setelah membuat ini? ah, awalnya sih kata guru itu Pak Hisbul ngapain sih itu bikin apa sih? Ya Bikin memang apa gitu ya, sih? kalau sesuatu yang Ya, aneh itu mau dipandang aneh. ya, ya bikin apa sih gitu kan? Awalnya kan saya bikin piramida itu kok bikin piramida buat apa sih gitu kan? Oke, Pokoknya tentang ada buat media. Terus ya. oh ternyata ini ya seru juga gitu kan bikin apa sih? Itu kalau Ya, kalau ibu-ibu mandang tuh dikira untuk nyetak tumpeng itu, iya, untuk cetakan tumpeng. betul betul. Ya, Oke, tapi ya gue penasaran sih pas saya ya. udah pas jadi kan tuh pada akhirnya jadi oh ternyata buat ini ya gitu oh Mm-mm. seru juga Dan gitu itu kan bisa mancing ya, untuk mancing ya guru-guru lain untuk buat kreativitas yang sama meskipun dengan hasil yang berbeda. ya Atau bahkan mungkin media guru HIS itu nanti bisa dipinjam oleh guru lain yang materinya hampir sama. Ya betul kan, hampir sama dan ternyata apa yang kita buat tuh bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, benar nggak? iya betul sekali Nah, nanti misalnya guru HIS itu, apalagi ada guru penggerak, ada tiga itu ya. Ya, kita buatlah komunitas inisiatif untuk media pembelajaran di sekitar sekolah itu, kombinasikan betul sama Komet, malah lebih seluas lagi dampaknya. Luar biasa, saya karena memang kita harus buat pemantik ya. Ya, jadi betul perubahan tuh kalau kita nggak mulai dari salah satu guru yang memang bagus untuk memulai, ya kita nggak akan ini, nggak akan berubah gitu. Kalau reaksi anak-anak gimana? untuk anak-anak yang pastinya pas apa pada saat belajar kalau menggunakan media ini ya yang pasti seru Pak Oke, ya yang pasti seru ya. Kedua penasaran ya jadi sebelumnya dia belum ada lebih yang pakai itu ya. iya belum ada. Makanya kan memang yang saya cari itu apa otentik ya maksudnya emang yang apa sih yang belum ada tuh gitu kan akhirnya dibuat ini ya tadi tanggapan anak seru ya dalam penggunaan media ini mempermudah mereka untuk mengeksplor ya. Oke. Ada ini nggak? Ada studi komparasi nggak? Misalnya pada waktu sebelum saya menggunakan media, prestasi anak-anak seperti ini nih, pemahamannya seperti ini nih. Kalau misalnya menggunakan media, pemahamannya mungkin ada peningkatan, mungkin logikanya agak main dan sebagainya. Pernah nggak mengatakan seperti itu? Untuk secara tertulis belum sih Pak, tapi paling kita gunakan Secara abstrak sudah refleksi mulai ya. ya. Iya, Oke, refleksi refleksi. itu iya pada saat Ya, pelaksanaan ditanya
anak-anak gimana pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan media gitu kan. Nah, maka di situ anak-anak tuh apa enakan pakai media gitu kan. Ya, Apalagi kalau sifatnya pembelajaran itu yang identik dengan main ya. oh Udah Pak, iya, kita kita main aja Pak gitu kan. iya, Eh, main ya dipadukan dengan materi, benar nggak? betul. Kadang Kadang kita ini, ya kadang guru itu ngasih game, tapi dia intinya cuma brainstorming aja. Jadi untuk coffee break aja itu kan. Tapi nggak betul. ada hubungannya dengan materi. Tapi bagaimana anak itu Ya, nggak terasa dia memahami materi dengan game yang kita berikan. betul. Mm-mm. Kayak saya pernah mencoba tuh Pak yang media sederhana ya, yang matematika menggunakan pesawat itu Pak. Mungkin Bapak Oke. pernah lihat ya, yang jadi lempar-lemparan pesawat soal itu. Oh ya. Ya, nah itu kan anak tuh kita main itu aja Pak setiap ulangan gitu. Karena memang saya gunakan untuk ulangan gitu kan. Jadi Hmm. anak-anak cari apa soal dari pesawat itu kan. Ternyata emang Mm-mm. apa kita ulangannya sambil main aja Pak gitu. Bagus sih kalau punya inisiatif seperti itu bagus. Jadi frame anak-anak itu nggak ini, ulangan tuh nggak selalu menegangkan itu. Dia harus kaku, harus megang pena, terus Iya. harus apa lagi tuh, aduh tegang gitu ya. Jadi mereka awalnya belajar bagus, menerima materi bagus, ternyata pada waktu ketegangan itu hang semua. Tapi kalau dengan game, kreatif guru, akhirnya ya nyangkut, main sama sama ini, sama materi. Tapi Ya. memang benar ya, perspektif itu harus kita rubah dari jangan sampai metode-metode yang kita terima yang dulu kita terima secara kaku itu kita gunakan pada waktu zaman sekarang, padahal sangat berbeda sekali zamannya ya. Jadi kita itu mempersiapkan anak-anak yang akan hidup 10-20 tahun yang akan datang, ya mempersiapkan zaman apa sih yang akan mereka hadapi. Jangan sampai kita menerapkan zaman yang kita terima itu sudah gak zaman lagi. Nah, ada Iya. nggak reaksi orang tua? Pernah nggak ditanya orang tua tentang hal ini? Kalau untuk orang tua awalnya sih repot amat Pak. Repot amat ya. Repot amat Oke. Pak bikin ini, bikin itu gitu kan. Cuma pas dilihat dampaknya ya gitu. Jadi pas efek anak itu awalnya kan memang anak yang murid saya kan dianggapnya spesial kan. Jadi pernah Oke. loss, jadi pernah apa sih pernah loss ya. Jadi karena gurunya kurang gitu kan. Jadi kelas saya itu loss guru. Jadi diajar oleh beberapa guru gitu. Jadi wali kelasnya Hmm. banyak. Akhirnya pas pindah ke kelas 5 tuh luar biasa tuh menghadapinya kan. Berbeda dengan kelas yang lain gitu kan. Ya. Ya tadi pas kita menggunakan berbagai trik, berbagai media gitu kan, ternyata pas seiringnya waktu tuh, ya alhamdulillah perubahannya banyak dan bahkan nggak kalah dibandingkan yang kelas lain ya, yang awalnya luar biasa gitu kan, ternyata bisa cepat dalam daya tangkapnya dengan kita berbagai macam penggunaan media maupun metode pembelajaran gitu kan. Iya. Ah, Dan orang tua merasakan dampaknya tadi anak lebih mudah menerima Nah, menerima itu ilmu. yang kita harapkan. Oh, Jadi oh, anak itu kan titipan dari orang tua. Metode yang kita berikan tuh memang harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada mereka. Jadi ya, otak kita tuh sebenarnya memang tidak bisa menerima kata-kata yang banyak gitu ya. Tapi kalau kita padukan dengan eksperimen, padukan dengan perbuatan, dengan tingkah laku dan sebagainya, dengan materi itu, mereka gampang loh, gampang menerima. Bahkan kalau pembelajaran itu menyenangkan, itu nanti untuk puluhan tahun yang akan datang itu masih ingat event kita. Ya, jadi masih ingat gurunya siapa, main sama siapa, satu grup dengan apa, mata pelajarannya apa itu masih ingat. Ya itulah pentingnya guru ini menciptakan bagaimana kreativitas itu bisa diingat. Kalau saya dulu diajarin itu kalau gurunya biasa-biasa aja tuh sampai sekarang saya nggak inget. Ya, saya nggak inget karena memang gurunya nggak menarik ya. Maju masuk gitu ya. Dia ngabsen, habis itu ya kerjakan halaman ini dan silakan nanti dikumpulkan. Itu biasa-biasa nggak. Tapi kalau dia membawa apa masuk kelas itu ya. Media pembelajaran yang gede, wah apa itu Pak? Dia masih ingat. Ya masih ingat dan ini semoga memang dicontoh oleh guru-guru lain meskipun memang pada waktu awal kita repot ya repot menciptakan media terus akhirnya tapi belakangan kita akan tahu tuh oh oke, bagus sih luar biasa dampaknya seperti itu.
Nah, untuk ke depannya nih, ke depannya apakah ada, ini kan satu materi tuh, ya, cuma Ya, satu materi tuh. Ke depannya kalau sains tuh kayaknya banyak ya, untuk ya. bisa buat kreativitas ya. Untuk ke depannya mau buat proyek apa ini, Guru? Kalau sekarang lagi berjalan sih Pak, ini proyek saya itu pembuatan buku cerita anak. Oh, Jadi, mantap. ah, jadi yang sekarang nih pengennya sih nanti kan ada kelas meeting ya, ya kan kelas Mm-mm. meeting tuh habis PAT ya. Jadi mau menampilkan hasil karya anak itu berupa buku cerita yang memang dia karang sendiri dan dia Mm-mm. desain sendiri, gitu. Oh, Iya. nanti diterbitkan gitu? Kita pakai ebook. Jadi kita menggunakan ebook. Oh, Nanti kita bikin pohon ini literasi tapi menggunakan barcode gitu. oh, Jadi jadi boleh dan boleh tuh ya. jadi nanti itu setiap karya anak tuh gitu kan nanti dia apa namanya kita buat. Jadi kan desain bukunya dia yang buat sendiri nih. Hmm. Karena kan anak-anak kebetulan di saya kan ada ekskultik ya. Nah, sementara ini belajar Canva ya. Jadi tugas akhirnya itu membuat satu buku cerita gitu. Tugas akhirnya nih. Nah, jadi Hmm. saya akan menampilkan buku cerita ini dalam bentuk barcode. Nanti akan ada pamerannya gitu. Jadi hasil bukunya itu nanti bisa dilihat oleh adik kelasnya yang lain menggunakan barcode ya, menggunakan handphone gitu. Oke, Nah, mantap mantap. Ya, jadi sementara itu yang ah, gambar, Pak. mantap. Semoga inilah sukses ya. Nanti Amin. kalau memang sukses, nanti saya undang lagi dan kita ngobrol lagi dan biar Siap. ilmunya ya, biar ilmunya Nah, nanti berdampak benar. Jadi kawan-kawan semua kalau sudah tampil di Comet Talks ada project lagi, kita ngobrol lagi ya. Biar siap. nanti pahalanya makin gede, makin bagus gitu ya. Jadi kawan-kawan sebagai motivasi ya, motivasi kita untuk berbuat apa sih ya. Jadi kita sebagai guru nih biar ada kenangannya. Kalau bisa nanti direkam juga ya, direkam juga oleh guru HIS misalnya punya YouTube gitu ya. Tujuannya Nah, jangan minta subscriber banyak deh. Yang penting apa? Apa yang kita buat tuh kita rekam meskipun pendek atau gimana ya. Terus nanti bisa dikonsumsi oleh banyak orang, bisa berdampak dan itulah memang tugas kita menginspirasi orang biar nanti mungkin saja apa yang kita lakukan kecil di bidang pendidikan itu berdampak juga nanti untuk guru-guru yang lain buat oke. inspirasi seperti itu ya. Siap. Oke, terima kasih Guru His Ya, sore ini terima ya. kasih Pak Ali. Perbincangan yang luar biasa ya. Kita Siap. harapkan ini bisa menginspirasi untuk banyak orang, Amin, insya khususnya Allah. juga ya, untuk mata pelajaran sains. Ya ini referensi bagus untuk teman-teman semua. Mungkin bisa kita ATM, amati tiru dan modifikasi. Dan nanti kalau misalnya nanti bingung, ya bisa hubungi deh guru HIS. Gimana sih cara mainnya gitu. Terus bagaimana cara prosedur untuk aturannya di kelas gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Inilah pentingnya untuk gabung di Komet ya. Jadi Siap. kawan-kawan Luar silakan nanti biasa. bergabung di Komet ya, luar biasa ya. Nanti di Depok biar banyak tuh ya, biar Oke, banyak insya nanti Allah. kalau guru HIS ada teman lain yang medianya oke, kita nanti bincang lagi dengan untuk Depok ya. Sukses untuk Komet Siap. Depok, sukses Amin. untuk semuanya ya. Terima Siap. kasih guru-guru semua Sama-sama. telah menyaksikan pada sore hari ini atau mungkin nanti disaksikan pada waktu kapan-kapan lah ya. Jadi perbincangan sebenarnya hari ini adalah di sore hari ini. Ini saya glowing ini ya samping ini Luar biasa. ya Suasananya glowingnya nih. terik, Pak. Luar Oke, biasa. terima kasih Alhamdulillah. Guru His. Sama-sama, Sukses untuk Pak. semuanya. Amin. Oke, Komet bergerak tergerak dan menggerakkan kayak di Amin. guru Siap. penggerak ini. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, salam wabarakatuh. untuk semuanya untuk Komet Depok ya. Siap. Insya Allah.